Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. Menteri Agama, saya boleh bicara apa adanya, boleh? Kalian mau saya bicara apa adanya atau tidak? Media lagi nunggu saya bicara kepleset. Gak apa-apa, wartawan sama gue tuh kawan, hopeng. Hanya majikan kalian ini kadang-kadang ini. Friend, kita friend. Kalau ada kataku yang salah, jangan disimpan dalam hati. Saudara-saudara, koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya orang miskin. Tapi seperti sapu lidi, satu lidi, lemah. Tapi bergabung itu kekuatan, saudara-saudara sekalian. Jangan khawatir, gerakan koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Kekuatan ekonomi yang tidak akan bawa uang lari dari Indonesia. Benar? Saya ingin lihat tampang-tampang koperasi ini. Muka-muka kalian bukan muka orang yang bawa lari uang ke luar negeri. Betul. Tapi nggak ada masalah. Saya dapat laporan sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri. Nggak apa-apa, libur boleh. Kapan lagi petani libur ke luar negeri? Sekarang, karena kita akan buat tani, nelayan, buruh makmur. Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kita akan balikan. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar, tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita, bahwa koperasi adalah salah satu sokoguru. Salah satu sokoguru. Kalau kita memperkuat koperasi, bukan berarti kita akan memperlemah yang lain. No, kita perkuat semuanya, saudara-saudara sekalian. Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit
dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah, mari kita bersatu, mari kita gotong royong, mari kita kerjasama. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kerjasama yang baik. Insya Allah kita akan bangkit, saudara-saudara. Marilah kita kembali ke sifat bangsa Indonesia, yaitu saling memaafkan, saling mengerti, saling mengasihi, saling membantu. Jangan ikut-ikut budaya caci maki, budaya dengki, budaya curiga. Tidak ada keberhasilan dengan pertikaian. Tidak ada. Untuk apa kita bertikai? Kita ini satu keluarga. Apapun latar belakang kita, apapun suku kita, apapun latar belakang kita, apapun partai kita, semua partai banyak patriot dan semua partai banyak bajingannya juga. Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak, Pak? Boleh? Nggak. Aku nggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan ini gimana, Pak? Boleh nggak? Ini kan tidak termasuk kasar kan, bajingan ya bajingan, bajingan. Bajingan bahasa apa itu bajingan? Bahasa Betawi. Memang saya lahir di Betawi, jadi maaf kalau saya semangat, saya kata-kata Betawi keluar. Sorry ya. Ini hari jadi koperasi atau udah mulai kampanye ini, gue gak tahu. Saudara-saudara, tadi benar kita akan berbuat gerakan-gerakan atau upaya yang azazi, yang mengurus masalah dari akarnya, saudara-saudara. Ya, kalau badan sakit, kita cari sakitnya apa, baru kita obati. Ya. Jadi saudara, kita mengerti secara garis besar, oke. Dan saya sudah perjuangkan berkali-kali, karena itu yang saya yakini. Saya tidak percaya dengan teori-teori neolib. Katanya kita berpikir global, tidak ada perbatasan lagi, ya kan? Jadi ada fahamnya neolib. Kalau kau miskin itu salah kamu. Iya, itu pemikiran mereka. Dan faham neolib itu mengatakan
biarlah yang kaya hanya 1%. Kalau mereka kaya, nanti lama-lama kekayaannya akan menetes ke bawah. Trickle down effect. Saya tanya, kalian percaya nggak akan netes ke bawah? Kalian percaya atau tidak akan menetes ke bawah? Ada wartawan sih. Saya ini lahir di Betawi, tapi saya asal dari Banyumas, campur sama Minahasa. Waduh, ini darahnya darah keras semua ini. Tapi saya sudah tua, jadi sudah sabar. Sekarang saya sabar. Kadang-kadang aja kesabarannya hilang. Lupa sudah pensiun. Jadi saudara-saudara, tidak ada, dan pemimpin barat sekarang sudah mengakui mereka sudah meninggalkan neolit. Mereka yang meninggalkan. Amerika, Inggris, Eropa Barat sudah tinggalkan. Hanya di kita, saya nggak tahu, ada orang-orang pinter yang entah terlalu pinter atau apa, saya nggak ngerti. Jadi kalau kita mau buat suatu program aliran untuk memperkuat bangsa sendiri, kita diejek, kita dijelek-jelekin, kita difitnah, kita dihajar. Tapi Allah pengaruhna. Saya katakan Allah pengaruhna. Kita jalan terus, saudara-saudara kalian. Kita tidak ragu-ragu, saudara-saudara kalian. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita berada di jalan yang lurus, membela rakyat, kehormatan bagi bangsa Indonesia. Membela rakyat, kehormatan bagi setiap patriot. Saya tidak akan ragu-ragu. Saya akan terus untuk membela dan memperkuat bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Saya minta kesabaran, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita sudah buktikan tahun pertama pemerintah yang saya pimpin, kita sudah swasembada pangan, saudara-saudara sekalian. Kita tidak import pangan lagi, kita ekspor. Tahun pertama pemerintah yang saya pimpin, baru berapa hari yang lalu kita launching B50 solar, 50% dari kelapa sawit. Petani kelapa sawit ada di Indonesia, minyak kelapa sawit di Indonesia. Mulai bulan ini kita tidak impor lagi solar dari luar negeri.